Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, sehat selalu, dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi pengelolaan bisnis retail mengenai perilaku konsumen dalam bisnis retail. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan perilaku konsumen itu sendiri merupakan proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan. Terdapat dua jenis perilaku konsumen retail. Yang pertama, perilaku konsumen yang bersifat rasional. Yang dimaksud dengan perilaku konsumen yang bersifat rasional di sini adalah dalam pembelian barang dan jasa, konsumen lebih mengutamakan kebutuhan utama. Kebutuhan utama seperti kebutuhan mendesak. Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat rasional diantaranya konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih barang yang memiliki mutu terjamin. Yang keempat, konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Selanjutnya ada perilaku konsumen yang bersifat irasional. Yang dimaksud dengan konsumen yang bersifat irasional di sini adalah konsumen yang lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Konsumen yang lebih terpengaruh oleh diskon atau strategi marketing yang ditawarkan. Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional diantaranya yang pertama, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, tetapi keinginan. Yang kedua, konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Yang ketiga, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Selanjutnya ada identifikasi perilaku konsumen. Identifikasi perilaku konsumen merupakan suatu usaha untuk mengidentifikasikan pelanggan dilihat dari sudut perilaku dengan memperhatikan faktor-faktor yang melingkupi diri pelanggan baik sebagai individu maupun sosial. Faktor-faktor yang melingkupinya antara lain di sini maksudnya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen jika dilihat dari individu. Yang pertama, belanja untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Yang kedua, mengharapkan kepuasan pelayanan dari produk. Yang ketiga, dilihat dari tingkat sosial maupun pendidikan. Selanjutnya, bila dilihat dari budaya di kota. Yang pertama, pembelian produk lebih terpengaruh pada media promosi. Yang kedua, pembelian produk sesuai dengan lingkungan perkotaan. Yang ketiga, informasi tentang produk tersedia dengan cepat dan tepat diketahui. Sedangkan budaya desa, yang pertama, faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, pembelian produk kurang dipengaruhi media promosi. Yang kedua, pembelian produk sesuai dengan lingkungan pedesaan. Yang ketiga, informasi tentang produk lambat diketahui. Selanjutnya, perilaku konsumen yang dilihat dari faktor ekonomi. Yang pertama, orang yang berhasil dalam usaha atau profesinya sehingga tingkat ekonominya dikatakan kelas menengah. Yang kedua, para pekerja kantoran yang bergaji menengah. Yang ketiga, para pekerja standar hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Yang keempat, pekerja tidak tetap. Selanjutnya ada status sosial. Seiring meningkatnya pendapatan seseorang, maka pembeliannya juga akan meningkat. Slide selanjutnya mengenai motivasi pembelian. Motivasi pembelian yaitu suatu hal yang dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Yang pertama ada akal atau rasional.
Pembelian produk yang disertai pemikiran bahwa produk yang dibeli memang dibutuhkan dan sesuai dengan kemampuan daya beli yang dimilikinya. Yang kedua, karena pelayan toko atau servis. Keinginan membeli produk timbul akibat dari pelayanan yang memuaskan. Yang dimaksud dengan pelayanan yang memuaskan di sini misalnya pelayanan toko, penjual toko yang ramah, fasilitas toko yang baik, kualitas produk yang bagus juga dapat mempengaruhi. Yang ketiga itu kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak membeli produk karena memang merupakan kebutuhan mendesak. Contohnya ketika membeli jas hujan di saat hujan turun. Nah, itu kan bisa dibilang kebutuhan mendesak yang harus dibeli. Motivasi pembelian juga bisa dipengaruhi oleh faktor ekstern atau faktor luar. Di antaranya, yang pertama, orang yang pertama mempunyai ide atau gagasan, sering disebut dengan inisiator. Yang kedua, orang yang mempengaruhi keputusan pembelian, influencer. Kalian pasti tahu kan, pernah dengar kan influencer itu di Instagram ya. Nah, di artis-artis selebgram atau Instagram itu kenapa disebut influencer? Karena mereka itu bisa mempengaruhi orang-orang untuk membeli produk atau tertarik dengan produk yang diiklankan oleh mereka melalui Instagram, disebut dengan influencer. Jadi mempengaruhi orang-orang untuk membeli produk yang mereka jual atau mereka iklankan. Yang ketiga, orang yang menentukan sebagian atau keseluruhan pembelian disebut dengan K. Yang keempat, orang yang melaksanakan pembelian atau purchaser. Sekian untuk materi mengenai perilaku konsumen dalam bisnis retail. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dicatat ya semua materi yang tadi. Nanti kita akan di pertemuan selanjutnya bakal ada sesi tanya jawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.